Respons Neymar Junior soal gol Zahabi Goli yang bantu timnas U17 Indonesia lolos ke Piala Dunia U17 2025. Timnas U17 Indonesia lolos ke Piala Dunia U17 2025 setelah mengalahkan Yaman dengan skor 4-1 di Prince Abdullah Al Faisal Stadium, Jeddah, Arab Saudi, Senin, 7 April 2025, malam. Mantan pemain FC Barcelona, Neymar Junior ternyata memantau timnas U17 Indonesia yang berlaga di Piala Asia U17 2025. Pemain asal Brazil itu memberikan perhatian ke timnas U17 Indonesia dengan mengunggah postingan akun resmi timnas Indonesia di Instastory-nya. Postingan yang diunggah Neymar Junior itu ialah gol pertama timnas U17 Indonesia yang dicetak oleh Zahabi Goli. A new era in world football is back, this will certainly be very beautiful. A spectacular goal young man, continue your talent, congratulations. Yang artinya, era baru di dunia sepak bola kembali terlihat, ini tentu akan sangat indah. Gol yang spektakuler anak muda, lanjutkan bakatmu, selamat. Masyarakat Belanda sindir halus program naturalisasi timnas Indonesia, tak senang banyak pemain direbut PSSI? Kreator asal Belanda, Teman Dems, baru-baru ini mendapat sorotan dari netizen Indonesia. Pasalnya mereka menyindir tim nasional, Timnas Indonesia yang kini banyak diperkuat pemain keturunan Belanda Indonesia. Dalam video yang diupload Teman Dems di akun TikTok, video tersebut memperlihatkan banyak pemain Belanda yang dengan mudah berganti membela Timnas Indonesia. Berawal dari satu pemain, lalu banyak pemain yang akhirnya ikutan berganti kewarganegaraan. Sindiran ke PSSI. Sejatinya dalam video yang dibagikan oleh Teman Dems tersebut, mereka tak memberikan pernyataan apapun. Hanya saja ada satu kalimat yang menanyakan apakah pemain Belanda dalam video berminat membela timnas Indonesia. Sontak pemain tersebut berganti jersey yang awalnya Belanda, berubah menjadi memakai jersey Garuda. Setelahnya sejumlah pemain pun ikut berganti dari membela Belanda lalu berubah memperkuat timnas Indonesia. Tentu kejadian itu serupa dengan kenyataan timnas Indonesia saat ini. Awalnya, hanya segelintir pemain keturunan yang tertarik membela Garuda, namun kini justru banyak yang berdarah Belanda Indonesia tertarik juga untuk bertarung bersama timnas Indonesia. Apakah video dimaksudkan menyindir PSSI karena program naturalisasinya tersebut? Atau justru menyindir para pemain Belanda yang dengan mudahnya berganti kewarganegaraan dan membela timnas Indonesia? Akankah timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026? Sebab memang program naturalisasi yang sedang digalakan PSSI merupakan rencana jangka pendek agar timnas Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Terbaru, Emil Audero, Joey Pelupesi, dan Dean James adalah pemain keturunan yang baru saja resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI. Kehadiran mereka untuk membantu Garuda lolos dari grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ketum PSSI, Erick Thohir, memberikan penegasan bahwa saat ini para pemain yang terpilih di timnas Indonesia harus berdasarkan kualitas. Hal itu ditegaskannya ketika ditanyakan mengenai adanya kemungkinan naturalisasi, memberikan penegasan bahwa saat ini para pemain yang terpilih di timnas Indonesia harus berdasarkan kualitas. Hal itu ditegaskannya ketika ditanyakan mengenai adanya kemungkinan naturalisasi baru timnas Indonesia. Saya tidak bisa komentar sebelum prosesnya terjadi. Saya juga tidak bisa komentar mana pemain dipilih atau tidak, karena itu kan prosesnya masing-masing, ucap Erick Thohir pada wartawan saat menghadiri buka puasa bersama di kediaman Menpora RI. Dito Aryo Tejo, yang pasti saya tidak mau pembentukan timnas itu ada pemain titipan, karena itu yang merusak dari strata pembinaan secara nasional dan saya juga arahkan di futsal seperti itu dan di sepak bola pantai juga sama, tegasnya. Lebih lanjut, lelaki yang juga Menteri BUMN ini juga tidak menutup kemungkinan bakal adanya pemain naturalisasi baru pada agenda FIFA Matchday, Juni 2025. Seperti diketahui, timnas Indonesia pada periode tersebut akan menjalani dua laga terakhir mereka di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di mana dua laga tersebut bakal menentukan nasib skuad Garuda apakah lanjut atau terhenti asanya untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Pertama, tim asuhan Patrick Kluivert akan menjamu Cina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, 5 Juni nanti. 5 hari berselang, mereka akan menantang Jepang di Suita City Football Stadium, Suita, Jepang. Kami ingin mensinkronisasikan antara timnas U17, U20,
U23 dan senior supaya talent poolnya itu terlihat sejak dini. Kami tidak mau ada friksi di antara pelatih harus punya satu atap, satu policy. Sehingga program kami berkelanjutan tidak sepotong-sepotong, ucap Erick Thohir. Nah, jadi saya berharap tentu tadi bagaimana penciptaan talent pool sejak muda di dalam negeri terutama tadi yang kami review. Tapi kami juga tidak menutup ketika pemain diaspora kita ingin menjadi bagian dari kita dan ada diskusi khusus antara Pak Presiden, Mensesnek dan saya. Nanti saya akan laporkan ke Pak Menpora. Mengenai terobosan pemerintah ke depan untuk bagaimana mengapresiasi para pemain diaspora maupun pemain timnas kita yang sudah berkorban untuk nama besar bangsa Indonesia. Lelaki berusia 54 tahun. Itu menjelaskan. Profil Givayro Reat, pemain Feyenoord Rotterdam yang bisa jadi pilihan timnas Indonesia akan diulas dalam video ini. Pemain-pemain keturunan Indonesia yang berlaga di benua Eropa memang tengah menarik perhatian publik sepak bola tanah air. Bahkan, Federasi Sepak Bola Indonesia, PSSI, dan pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert tertarik terus membidik pemain keturunan agar bisa dinaturalisasi. Dalam kurun waktu beberapa minggu kebelakang, sudah ada banyak pemain yang dinaturalisasi oleh PSSI. Berikut profil Givayro Reat, pemain Feyenoord Rotterdam keturunan Indonesia, Suriname, dan Belanda yang mungkin bisa jadi pilihan timnas Indonesia. Givayro Reat merupakan pemain berposisi bek kanan yang saat ini membela klub Liga Belanda, Feyenoord Rotterdam. Ia lahir di Amsterdam, Belanda, pada 2 Juni 2006 yang artinya ia masih berumur 18 tahun. Pemain yang mempunyai kaki dominan kanan ini, rupanya memiliki darah keturunan Indonesia, namun garis keturunan Givayro belum jelas. Menurut rumor yang beredar, Givayro Reat memiliki garis keturunan Indonesia, Suriname dan Belanda, tulis Indonesia Abroad. Namun belum diketahui secara pasti dari pihak mana garis keturunan Givayro Reat. Lanjutnya, ia mempunyai segudang potensi yang bisa dimaksimalkan bersama timnas Indonesia jika resmi dinaturalisasi. Potensi Givayro Reat untuk langsung menjadi andalan skuad Garuda terbuka lebar. Terlebih, ia sudah mempunyai pengalaman bermain di level tertinggi sepak bola Eropa. Market value Givayro sendiri telah mencapai 208,58 miliar di usianya yang baru 18 tahun. Ini tentu akan menjadi pemain dengan market value tertinggi di timnas Indonesia jika sudah resmi menjadi WNI. Pemain yang memiliki tinggi badan 175 cm tersebut sudah bermain sebanyak 20 penampilan dan mampu mencetak 7 assist bersama Feyenoord Rotterdam. Ia juga sudah tampil sebanyak 15 kali bersama timnas Belanda U19 dan 6 kali penampilan bersama timnas Belanda U17. Mungkinkah Givayro Reat memilih Indonesia atau tetap ingin berjuang masuk skuad utama timnas Belanda? Pelatih timnas U17 Indonesia, Nova Arianto, mengapresiasi kerja keras para pemainnya seusai berhasil mengalahkan Yaman dan memastikan diri lolos ke Piala Dunia U17 2025. Timnas U17 Indonesia sukses menghajar Yaman 4-1 dalam laga kedua grup C Piala Asia U17 2025 di Prince Abdullah Al Faisal Stadium, Jeddah, Senin, 7 April 2025. Kemenangan ini membuat timnas U17 Indonesia mengunci tiket lolos ke Piala Dunia U17 2025 di Qatar. Iputu Panji Apriawan dan kawan-kawan saat ini dipastikan memimpin klasemen grup C dengan mengemas 6 poin. Walaupun masih memiliki satu laga sisa melawan Afghanistan pada 10 April mendatang, Indonesia juga sudah dipastikan menjadi juara grup C. Pasalnya, mereka sudah unggul head-to-head atas Korea Selatan dan Yaman. Setelah Indonesia meraih kemenangan dan memastikan diri lolos ke Piala Dunia U17 2025, Nova Arianto mengapresiasi para pemain karena sudah bekerja keras hingga meraih kemenangan atas Yaman. Pelatih berusia 45 tahun tersebut pun memberikan kemenangan dan kelolosan ini untuk PSSI. Ya pasti kami sangat bersyukur dengan hasil ini, ujar Nova Arianto sebagaimana keterangan yang diterima Bolasport.com, Selasa, 8 April 2025, dini hari waktu Indonesia Barat. Saya berterima kasih kepada pemain karena kerja keras sangat luar biasa, ucapnya. Mantan asisten Shin Taeyong di Timnas Indonesia senior ini tak lupa berterima kasih kepada PSSI yang terus mendukung Garuda Asia. Menurutnya, tim Merah Putih bisa meraih hasil terbaik ini tak lepas dari dukungan maksimal yang didapatkan Zahabi Gholi dan kawan-kawan dari PSSI serta semua pihak. Untuk itu, Nova ingin agar keberhasilan ini bisa menjadi harapan yang baik buat sepak bola tanah air ke depan. Jai Itzes buka-bukaan soal kekuatan terbesarnya hingga dipilih jadi kapten timnas Indonesia.
Jabatan itu diembannya sejak timnas Indonesia di bawah arahan Shin Tae-yong hingga kini bersama juru taktik baru, Patrick Kluivert. Tentunya, bukan tanpa alasan, Jay Itzes ditunjuk jadi kapten timnas Indonesia. Dia memiliki sebuah kekuatan besar yang tak banyak dimiliki pemain lainnya. Meski memiliki usia yang relatif masih muda, Jay Itzes mengemban amanah sebagai kapten tim di timnas Indonesia maupun Venezia. Kendati begitu, dia tidak ingin cepat merasa puas. Sebagai seorang pemain, saya sangat vokal di lapangan, saya suka bermain sepak bola dan merasa sangat senang saat bisa merebut bola dari pemain lain, kata Jay Itzes seperti dikutip dalam wawancara di kanal YouTube Serie A. Mungkin itulah salah satu alasan saya menjadi seorang bek, saya pikir itu adalah aspek utama dalam permainan saya, lanjutnya. Jay Itzes mengungkapkan kekuatan terbesar yang dimilikinya sebagai seorang pesepak bola. Menurutnya, hal tersebut yang membuat dirinya semakin berkembang dan menjadi pemain yang lebih baik lagi. Kekuatan terbesar saya adalah motivasi saya. Keinginan untuk menang dan selalu berkembang telah membantu saya selama ini. Sejauh yang saya ingat, ada sesuatu dalam diri saya yang membuat saya terus maju, tuturnya. Menurut Jay, itu juga yang membuat dirinya dibebankan tugas sebagai seorang kapten tim. Tetapi, ia juga merasa perlu meningkatkan kualitas diri agar bisa memimpin rekan setimnya dengan lebih baik lagi. Namun, saya juga merasa masih bisa banyak berkembang, terutama sebagai kapten, bagaimana cara memimpin dan membimbing tim. Saya sudah cukup baik dalam hal itu, tetapi masih ada banyak hal yang bisa saya tingkatkan, ucapnya. Fardy Bahdim menyebut bakal ada beberapa pemain keturunan yang dinaturalisasi demi Indonesia lolos Piala Dunia 2026. Hal tersebut ia ungkapkan lewat unggahan di media sosial Twitter pribadinya. Fardy Bahdim, pria yang merupakan kakak kandung dari mantan pemain timnas Indonesia, yaitu Irfan Bahdim. Fardy memiliki peran penting dalam proses pengurusan naturalisasi pemain, terutama yang berkarier di Eropa. Peran Fardy tidak bisa dianggap sepele, pria berdarah Indonesia Belanda ini yang meyakinkan beberapa pemain keturunan memilih skuad Garuda. Akan ada beberapa lagi pemain berdarah Indonesia yang akan dinaturalisasi, demi lolos Piala Dunia 2026, ujar Fardy dikutip dari akun Twitter miliknya. Namun, belum diketahui pasti pemain yang dimaksud oleh kakak kandung Irfan Bahdim tersebut. Sementara itu, pemain yang gencar diberitakan akan dinaturalisasi adalah gelandang Royal Antwerp, yaitu Jay-Rory De Waal. Lebih lanjut, Fardy menyebut kemungkinan akan terus ada pemain naturalisasi lagi, namun, ia tak menjelaskan secara detail. Dalam beberapa waktu ke depan, ada calon naturalisasi akan datang untuk menemui Pak Erik, namun saya tidak bisa menyebutkan namanya, ini kejutan, tegasnya. Berikut 6 pesepak bola top Eropa yang masuk calon pemain naturalisasi timnas Indonesia. Salah satunya adalah pesaing Joey Pelupesi. Skuad timnas Indonesia diakui perlu kedalaman di beberapa posisi. Maka dari itu, menggaet satu lagi pemain keturunan bukan sesuatu yang diharamkan. Lantas, siapa saja 6 pesepak bola top Eropa yang masuk calon pemain naturalisasi timnas Indonesia? Simak ulasan berikut ini. 6 pesepak bola top Eropa yang masuk calon pemain naturalisasi timnas Indonesia. 6. Tristan Gojjer. Pemain satu ini sudah menyatakan ketertarikannya membela timnas Indonesia. Ia mengaku mengikuti perkembangan skuad Garuda. Namun, saat ini fokus Gojjer adalah merebut tempat utama di Ajax Amsterdam. Ia bisa jadi opsi di masa depan jika tak dilirik timnas Belanda. 5. Jayden Oosterwolde. Pemain satu ini sudah cukup lama beredar di kalangan warganet. Oosterwolde sayangnya belum secara terbuka menyatakan minat membela timnas Indonesia. Pesepak bola Fenerbahce ini memiliki garis keturunan Indonesia dari ayahnya. Ia mengaku pernah dihubungi oleh PSSI dan Federasi Suriname karena bisa membela dua negara tersebut. 4. Miljan Manhoef. Pemain satu ini berposisi sebagai sayap serang. Manhoef juga bisa dimainkan sebagai penyerang tengah sehingga dianggap jadi solusi memperbaiki ketajaman timnas Indonesia. Sayangnya, hingga kini, sang pemain belum menyatakan tertarik berkostum merah putih. Bukan tidak mungkin Manhoef akan berubah pikiran di masa depan. 3. Pascal Stuijk. Pemain satu ini bisa menambah opsi di lini pertahanan. Stuijk diketahui memiliki darah keturunan Indonesia dan punya jam terbang lumayan di Inggris bersama Leeds United. Seperti beberapa nama di daftar ini, ia belum secara terbuka menyatakan minat membela timnas Indonesia.
Namun, melihat persaingan di lini belakang timnas Belanda, bukan tidak mungkin Stuik berubah pikiran. 2. Miliano Jonathans. Pesepak bola satu ini sudah dipantau PSSI sejak masih berusia 16 tahun. Jonathans disebut-sebut segera menjalani proses naturalisasi menjadi WNI seiring kunjungan sang ayah ke Indonesia pekan lalu. Serupa dengan Manhoef, Jonathans berposisi sebagai sayap serang dan gelandang serang. Kehadirannya dapat menambah ketajaman di lini depan. 1. Jairo Riedewald. Pesepak bola satu ini bisa dinaturalisasi untuk menjadi pelapis atau pesaing Joey Pelupesi. Riedewald sejatinya merupakan target utama sebelum PSSI berpaling ke gelandang Lommel SK tersebut. Pemain Royal Antwerp ini sempat terganjal masalah dokumen yang kurang lengkap. Jika jadi dinaturalisasi, Patrick Kluivert tentu punya opsi tambahan di lini tengah. Di sisi lain, PSSI mengklarifikasi rumor mendekati dan menaturalisasi pemain muda Ajax Amsterdam yang dipinjamkan ke PEC Zwolle, Tristan Goijer. Rumor ini awalnya mencuat melalui media Belanda, Voetbal Primeur, yang menyebutkan Goijer telah melakukan kontak dengan PSSI untuk membela timnas Indonesia setelah melalui proses naturalisasi. Rumor tersebut segera menjadi bahan perbincangan hangat di kalangan penggemar sepak bola tanah air, terutama di media sosial. Namun, Arya Sinulinga, salah satu anggota Komite Eksekutif PSSI, langsung memberikan penjelasan resmi. Sampai hari ini, tidak ada apapun yang kami proses. Kami belum memulai proses naturalisasi Tristan Goijer, ujar Arya, Selasa, 1 April 2025. Pernyataan Arya ini menegaskan naturalisasi Tristan Goijer hanyalah rumor belaka. PSSI juga sebelumnya sempat mengklarifikasi terkait naturalisasi pemain muda keturunan Belanda lainnya. Miliano Jonathans. Isu mengenai Miliano Jonathans mencuat ketika sang ayah, Dennis Jonathans, yang juga berkewarganegaraan Belanda, berada di Indonesia pada agenda FIFA Matchday Maret 2025. Banyak yang berspekulasi kedatangan Dennis Jonathans ke Indonesia terkait dengan proses naturalisasi anaknya. Namun, Arya Sinulinga menegaskan PSSI hingga kini belum memproses apapun terkait naturalisasi atau menerima dokumen Miliano.